Di satu kota besar, dua anak miskin tinggal di lingkungan itu, Kai dan Gerda, yang saling mencintai seperti kakak dan adik. Orang tua mereka mengizinkan mereka untuk mengunjungi satu sama lain di atap dan duduk di bangku di bawah mawar. Di musim panas, mereka menghabiskan seluruh waktu mereka di sini, menciptakan permainan yang berbeda, dan di musim dingin mereka senang duduk di dekat perapian yang hangat dan mendengarkan kisah-kisah menakjubkan yang sering diceritakan nenek mereka kepada mereka. Suatu ketika anak-anak melihat buku bergambar, Kai merasakan sesuatu menusuk mata dan hatinya. Ini adalah pecahan cermin dari Nyonya yang berkuasa, Ratu Salju. Sejak itu, perilaku bocah lelaki itu berubah secara dramatis. Dia menjadi pemarah, kasar, dan kejam. Suatu hari, Kai pergi tobogan dan tidak pernah kembali. Ketika Gerda mengetahui tentang hilangnya Kai, dia menangis lama sekali. Tapi dia yakin Kai masih hidup, jadi dia memutuskan untuk pergi mencarinya. Untuk waktu yang lama Gerda berjalan melewati hutan, melewati ladang, dan kemudian dia menemukan sebuah rumah yang indah, terkubur dalam bunga. Nyonya rumah keluar padanya itu adalah penyihir tua dengan topi jerami besar. Wanita tua itu sangat menyukai Gerda, dan karena itu dia memikat gadis malang itu dan meninggalkannya bersamanya selamanya. Gerda lupa tentang tujuan perjalanannya, dan menghabiskan banyak waktu bermain di taman indah dari Nyonya rumah yang ramah. Suatu kali dia secara tidak sengaja melihat mawar, dan mengingat Kai, dan segera bangun dari sihir, pergi ke jalan. Dalam perjalanan, Gerda bertemu seekor gagak pintar yang besar. Dia memberitahu gadis itu bahwa dia mengenal seorang putri yang akan menikah, dan tunangannya sangat mirip dengan Kai. Burung gagak setuju untuk membawa Gerda kepadanya. Begitu sampai di istana, Gerda berhasil melihat calon pangeran. Sayangnya, itu bukan Kai. Sang putri, setelah mendengar kisah sedih gadis itu, memberinya kereta emas dengan kusir dan pelayan, serta sepatu, sarung tangan dan gaun yang indah. Dan Gerda berangkat. Di hutan yang gelap, kereta yang berkilauan segera menarik perhatian para perampok yang segera menyerangnya. Perampok itu menahan Gerda. Dia membawa Gerda ke kastil perampok untuk memamerkan kebun binatangnya yang berisi merpati hutan dan rusa kutub dari Lapland. Mendengar cerita tentang penangkarannya, perampok merasa kasihan padanya dan membiarkannya pergi dengan rusa kutub untuk mencari Kai. Rusa kutub membawa gadis itu ke wanita tua Lapland yang menghangatkan dan memberi makan gadis yang kelelahan itu. Dia menulis beberapa patah kata pada cat kering kepada temannya Finn yang tinggal di dekat istana Ratu Salju, meminta untuk membantu gadis itu. Dia menjelaskan kepada Gerda bahwa alasan perilaku buruk Kai adalah pecahan cermin yang mengenai hati dan matanya, dan dia tidak akan pernah sama jika es tidak meleleh oleh kekuatan hati yang penuh kasih dan hangat. Gerda pergi ke istana Ratu Salju sendirian, tidak ada yang berani mendekati rumah Nyonya yang berkuasa. Dia sangat dingin dan ketakutan. Menemukan dirinya di kastil, Gerda terkejut betapa dingin, sunyi dan mati dia. Segera dia melihat Kai yang membiru sepenuhnya, hampir menghitam karena kedinginan. Anak laki-laki itu duduk di sudut dan mencoba untuk meletakkan kata keabadian dari gumpalan es, karena dalam hal ini dia akan menerima seluruh dunia dan sepasang sepatu roda baru sebagai hadiah dari Ratu Salju. Gerda bergegas menghampiri Kai, memeluknya erat dan menangis. Dengan air matanya yang panas, ia melelehkan serpihan yang menempel di hati bocah itu. Setelah mengangkatnya, Kai juga mulai menangis, dan pecahan kedua mengalir dari matanya bersamaan dengan air mata. Betapa bahagianya mereka melihat satu sama lain. Tapi tidak ada waktu untuk bersukacita. Mereka harus keluar dari istana es sebelum Ratu Salju kembali. Saat Kai dan Gerda akhirnya keluar dari kerajaan Ratu Salju, mereka bergegas pulang. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan semua teman yang membantu Gerda dalam pencariannya.
Di rumah, mawar mekar favorit mereka menunggu mereka, dan semua yang terjadi segera dilupakan oleh mereka, seperti mimpi yang berat. Dahulu kala, seorang raja tinggal di negara yang jauh, dan dia memiliki 11 putra dan 1 putri, Eliza. Anak-anak kerajaan hidup dengan baik dan tanpa beban sampai ibu tiri mereka muncul dalam hidup mereka. Tidak ada yang tahu bahwa ratu baru itu adalah penyihir jahat. Dia membenci anak-anak raja, selalu mengeluh tentang mereka dan bermimpi mengusir mereka dari kastil. Ratu jahat itu sangat memfitnah anak-anak malang sehingga raja sendiri segera mulai mempercayai kata-katanya. Pertama, dia mengirim putrinya pergi untuk dibesarkan di desa terdekat. Di sana dia ditakdirkan untuk hidup sampai usia 15 tahun. Ratu jahat ingin mengusir anak-anak itu juga, tapi mereka masih terlalu muda. Karena itu, sang ayah meninggalkan mereka di kastil. Dan kemudian suatu hari seorang penyihir jahat masuk ke kamar anak-anak dan memantrai putra raja. Dia mengubahnya menjadi 11 angsa liar dan kemudian membuka jendela. Dan anak laki-laki yang menjadi burung terbang keluar dari kastil. Tahun-tahun berlalu, dan Eliza berusia 15 tahun. Pada hari ini, dia kembali ke istana. Sambil menunggu kedatangan raja, gadis itu bertemu dengan ibu tirinya, yang marah karena sang putri sekarang akan tinggal di istana. Dan Eliza, lelah karena jalan, tidak menyadari bagaimana dia tertidur. Setelah memilih saat yang tepat, ratu memasuki ruangan dan memantrai gadis itu. Tiba-tiba, rambut sang putri menjadi kotor dan tidak terawat, dan wajahnya berubah dan menjadi gelap. Saat ini, raja kembali ke kastil. Dia merindukan putrinya dan bermimpi bertemu dengannya. Memasuki ruangan, raja melihat bahwa gadis di tempat tidur sang putri sama sekali tidak seperti putrinya. Dia marah dan memerintahkan untuk mengusir orang asing itu dari kastil. Eliza harus bermalam di hutan. Di pagi hari dia mandi di kolam, mantranya tertidur, dan gadis itu kembali menjadi cantik. Segera dia bertemu dengan seorang wanita tua yang baik hati. Dia memberitahu sang putri bahwa setiap malam dia melihat 11 angsa di mahkota emas di tepi sungai. Kemudian Eliza pergi ke air. Saat matahari terbenam, angsa juga terbang ke sana, yang pada saat itu juga berubah menjadi saudara laki-lakinya. Mereka segera mengenali putri Eliza dan memeluknya. Saudara-saudara memberitahu gadis itu bahwa ibu tiri yang jahat telah menyihir mereka. Dan sekarang setiap pagi mereka berubah menjadi angsa, dan pada malam hari mereka kembali ke penampilan aslinya. Di pagi hari, saudara-saudara berubah menjadi angsa lagi dan membawa Eliza bersama mereka, menempatkan gadis itu dalam sekeranjang kulit pohon willow. Sang putri dengan senang hati terbang melintasi langit bersama saudara laki-lakinya. Baginya itu adalah mimpi yang indah, dan tak lama kemudian dia benar-benar tertidur. Dalam mimpi, peri kastil muncul di hadapannya, yang memberitahu bagaimana Anda bisa menyelamatkan saudara-saudara. Eliza harus mengambil beberapa jelatang dan menenun 11 kemeja untuk saudara-saudaranya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika tidak, saudara-saudara itu akan menghilang selamanya. Keesokan paginya, gadis itu mulai mengumpulkan jelatang. Rerumputan membakar tangannya, tetapi Eliza terus memetiknya. Tiba-tiba gadis itu diperhatikan oleh seorang pangeran tampan yang sedang berburu di dekatnya. Dia terpesona oleh kecantikan sang putri dan menghampirinya untuk menyapanya. Tetapi Eliza ingat apa yang peri katakan, dan karena itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sang pangeran dikejutkan oleh kesunyian keindahan hutan, maka ia segera mengambilnya sebagai istrinya dan membawanya ke istananya. Saat menghabiskan hari-hari di istana, sang putri diam-diam terus menenun baju jelatang. Tetapi suatu hari penasihat pangeran melihat Eliza melakukan ini. Dia menyebarkan desas-desus bahwa sang putri adalah seorang penyihir di malam hari dan seharusnya ditangkap. Seiring berjalannya waktu, sang pangeran pun percaya bahwa istrinya adalah seorang penyihir. Kemudian dia memerintahkan tentaranya untuk memenjarakan gadis itu di penjara. Namun, bahkan di penjara, putri muda terus menenun kemeja. Akhirnya tibalah saatnya Eliza selesai menjahit kemeja terakhir. Pada saat itu, pintu penjara bawah tanah terbuka dan sang putri dibawa ke pengadilan. Mereka memutuskan untuk menghukum mati gadis malang itu. Dan pada saat itu, ketika hakim membacakan putusan, 11 angsa turun dari surga. Eliza menarik kemeja dari bawah roknya dan melemparkannya ke atas burung. Saudara laki-lakinya segera menjadi manusia. Tetapi sang putri tidak memiliki cukup jelatang untuk lengan baju terakhir. Jadi adik laki-laki itu memiliki sayap angsa sebagai pengganti lengan. Kemudian
Kemudian saudara-saudara menceritakan kisah mereka, dan sang pangeran yang sangat percaya pada ketidakbersalahan istrinya meminta maaf kepada Eliza. Sang putri segera memaafkan suaminya. Akhirnya saudara-saudara itu bebas dan Eliza senang. Bersama-sama mereka kembali ke kastil. Sang ayah mengenali anak-anaknya dan selama bertahun-tahun tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena membiarkan ibu tirinya menipunya. Dan penyihir jahat itu sendiri berubah menjadi burung gagak dan terbang pergi, tidak pernah kembali ke kastil.